Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesmana Cahya, asal dari Kota Tasikmalaya, nomor induk mahasiswa 0541791195, asal dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan atau mempraktekkan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, yaitu mempresentasikan instalasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita langsung saja lihat soalnya ya. Untuk soal nomor satu yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi 4 komputer sehingga melakukan ping. Kita langsung masuk ke Cisco-nya ya. Lalu kita kasih IP masing-masing PC-nya ya. PC 1 192, PC 1 192 168 10.1. Untuk PC 2 kita masukkan juga 10.2. Untuk PC 3 kita masukkan 92 168 10.1.3. Untuk PC 4 192 168 10.4. Kita lalu masukkan IP tersebut ke masing-masing PC-nya, yaitu mengkonfignya ya IP tersebut. Jadi ini sudah beres. Mari kita cek menggunakan ping ya, dari PC 1 ke PC 2. Ping 192 168 10.2. Sudah terhubung ini ya. Kita cek semuanya terlebih dahulu, apakah semuanya terhubung. PC 2 ke PC 3. Terhubung juga. Lalu PC 3 ke PC 4. Terhubung juga. Lalu kita dari PC 4, lalu lanjut dari PC 4 ke PC 1 ya. Ping 192 168 10.1. Terkoneksi juga ya. Terkoneksi juga ya. Baik, saya kira itu bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Soal nomor 2 ya. Buatkan satu buah server HTTP atau web server yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan web server tersebut atau HTTP tersebut ke servernya. Kita tambahkan server di sini. Kita masukkan terlebih dahulu untuk IP-nya 192 168 10.5 saya kasih ya. Mari kita sambungkan ke switch-nya ya. Saya menggunakan yang gigabit biar bagus untuk koneksinya. Kita konfigurasi servernya. 192 168 10.5. Sudah ya. Di sini kita langsung saja apakah bisa terkonek atau bisa diakses dari PC 1 ke servernya. Kita cek satu-satu ya. PC 1 tersebut dulu. Ping 192 168 10.5. Terkoneksi ya. Lalu PC 2 192 168 10.5. Terhubung juga. Kita coba PC 3. Kita coba ya. Ping
192.168.10.5. Sudah terkoneksi juga. PC 4 ping 192.168.10.5. Sudah terkoneksi juga ya. Saya rasa ini bisa menjawab nomor 2 ya, soal nomor 2. Kita masuk ke nomor 3. Soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita masukkan servernya DNS. Kita masukkan IP 192.168.10.254. Langsung kita konekkan kabelnya. Langsung kita config ya. 192.168.10.254. Nah, di sini kita aktifkan untuk DNS-nya, servernya. DNS, on kan. Kita kasih nama terlebih dahulu, contohnya yaitu tugas1.com. tugas2.com saja. Dan di sini kita masukkan si IP server yang webnya ya, web server ini 192.168.10.5. Nah, lalu kita editkan. Ini sudah tertambahkan ya. Sudah gitu, mari kita langsung tambahkan DNS-nya ke masing-masing PC. Di sini kita sudah memasukkan DNS servernya ya ke masing-masing PC. Mari kita akses, kita coba si tugas 2 tadi ya. Baik, kita tes ya. Coba akses yang tadi itu tugas2.com. Apakah bisa terakses oleh PC 1? Nah, di sini sudah terakses ya oleh PC 1. Kita lanjut ke PC 2. Nah, di sini sudah terakses juga oleh PC 2. Lanjut ke PC 3, apakah bisa diakses oleh PC 3? Bisa juga ya diakses oleh PC 3. Kita coba ke PC 3, ke PC 4. tugas2.com. Oleh PC 4 bisa diakses juga ya ini. Saya rasa program ini bisa menjawab soal nomor 3 ya. Baik, di sini kita lihat untuk nomor 4 ya, untuk soalnya. Itu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Itu ada 2 PC, 3 server, dan 1 router ya, dan 2 switch. Langsung saja. Sini kita sudah, tapi kita kasih kabel ya, kabelan ya di sini. Kita kasih kabel, kita satu. Untuk server kita memakai gigabit ya, biar bagus. Gigabit juga. Lalu sebelum kita menyeting yang lainnya, kita setting terlebih dahulu untuk routernya ya. Kita kasih IP terlebih dahulu untuk routernya ya. 192.168 40.1.
Ini kita kasih IP juga untuk ke atasnya. Nah, di sini kita sudah kasih IP-nya. Lalu kita masuk ke router ya untuk setting IP-nya biar terkoneksi. Kita geserkan terlebih dahulu biar kelihatan. Kita ketikkan enable ya. Lalu configuration. Lalu enter lagi. Lalu masukkan interface ininya, kita masukkan dulu kabelnya ya. Tadi lupa. Kita masuk lagi. Itu interface. Interface internetnya kita masukkan yang ini ya. Nah, 0/0. Itu untuk jalurnya atau untuk portnya ya, untuk port di routernya. Sudah masuk. Lalu kita masukkan IP address-nya. Yaitu untuk IP address-nya 192.168. Nah, ini ya, kita bisa lihat 50.1. 192.168.50.1. Lalu masukkan subnet masknya 255 255 255.0. Nah, ini kita sudah mendaftarkan si port satunya ya, port 0-nya ya, untuk di router memberikan IP-nya. Lalu kita masuk ke port yang kedua ya, untuk memasukkan IP dari bagian yang bawah ini. Lalu kita masukkan terus benar. Lalu kita masukkan no SA ya. Nah, ini sudah aktif, sudah up. Lalu kita konfigurasi lagi ya. X exit dulu. Nah, kita config lagi. Pas. Kita masukkan interface yang ini ya, berarti 0/1 0/1 tes saja. Lalu kita masukkan IP-nya ya. IP-nya itu IP-nya itu yaitu 192.168. Kita ini adalah 40 ya. 40.1. 40.1. Dan masukkan subnet masknya ya. 255 255 255. Titik 0. Enter. Lalu kalau sudah begitu kita no SA. Nah, sudah up ya. Nah, ininya juga si kabelnya juga sudah berwarna hijau. Berarti itu pertandanya sudah aktif atau sudah up. Lalu kita setting untuk masing-masing IP si PC dan servernya ya. Untuk PC 1 PC 0 di sini ya. 192.168 PC IP-nya atau IP belakangnya berarti 2 ya. Masukkan di server, masukkan 192.168.40.2.3. Sorry, ini maaf lupa untuk IP-nya kurang yang 40. Nah, ini. Kita masukkan dulu semua IP-nya. 192. Ini untuk IP tengahnya atau si IP gateway-nya itu 50 ya. 50. Titik 1. Salah. Titik 2.
servernya 192.168.50.254 ya untuk server ini. Saya kasih IP 254. Dan untuk server DNS-nya, saya akan kasih 200 ya, 192.168.50.200. Ini untuk IP-nya. Nah, di sini masing-masing server dan PC sudah memiliki IP-nya ya. Lalu kita masukkan untuk nama sesuai nama di sini ya, yaitu server 1 itu ilkom.com ya di sini. Dan yang bawah yaitu pendilkom.com. Nah. Lalu kalau sudah begini kita masukkan IP yang sudah tertera di papan ini ya, kita konfigurasikan ke masing-masing PC dan servernya. Sembilan dua, 968.40.1.2. Saya biar lalu sama ini juga titik 254. Lalu masukkan yang PC 2-nya, PC 1-nya. 4050 ya ini mah. Titik 2. Lalu untuk server ilkom 50.254. Dan ini untuk server DNS-nya ya, kita kasih nama dulu DNS-nya, lupa tadi untuk DNS servernya. DNS servernya 50.200 ya. Di sini kita sudah memasukkan semua IP-nya ya, sudah dikonfigurasi semua IP-nya. Lalu kita masukkan si DNS servernya ya. Tadi sudah kita buat untuk DNS servernya yaitu 50.200 ya. 92.168.50.200. Kita langsung masukkan saja untuk gateway-nya ya. Yaitu gateway ya, berarti yang ini 40.1 ke routernya. Lalu kita ping terlebih dahulu. Apakah sudah terkoneksi dari PC 0 ke PC 2. Kita ping terlebih dahulu dari PC 0 ke PC 1 ya, ke server pendilkom. Apakah sudah terkoneksi? Lalu kita masukkan namanya ilkom.com. IP address-nya 192.168.50.254. Add. Lalu kita masukkan server pendilkom.com ya. IP-nya 192.168.40.254. Add. Nah, ini sudah aktif ya untuk DNS-nya. Lalu kita masukkan ini sudah terhubung ya, sudah terkoneksi. Kita coba tes sesuai soal.
Kita ping terlebih dahulu dari PC 1 ke pendilcom.com, ke ilkom ya. Dari PC 0 ke PC 1. Itu ke server ilkom.com. Ping ilkom.com. Enter. Kita coba untuk ping ya. Ping ilkom.com. Nah, di sini sudah terkoneksi dari PC 0 ke server ilkom.com ya. Lalu kita cek dari PC 0, PC 1 mohon maaf, PC 1 ke server pendilkom. Ping 192.168.50.2. Sudah connect ya. Lihat untuk nomor 1 kita sudah terhubung ya. Dari PC 1 ke PC 0, dari PC 0 ke PC 1. Kita ke nomor 3 buka web browser akses ilkom dan .com dari PC 1 ke halaman ilkom.com ya. Harus terbuka. Kita coba. Tadi saya membuat namanya itu terbalik ya. Ini PC 0, ini PC 1. Kita cek web browser, ketikkan ilkom.com servernya ya. Nah, ini sudah terkoneksi ya, sudah bisa dibuka. Kita coba akses IP-nya ya sebelum dikasih DNS. Itu 192.168.50.254. Ini sudah tersambung juga. Kalau bedanya, tadi kalau dicekin sebelum memakai DNS, DNS servernya itu angkanya itu dengan IP. Jadi belum bisa diketikkan atau ditrace menggunakan kata ilkom.com ini. Harus memakai IP. Kalau sudah dikoneksikan dengan DNS server, itu bisa memakai alamat atau nama web tersebut, server tersebut ya. Kita cek dari PC 1 ke pendilkom.com. Mohon maaf agak nge-lag ya. Tuh,